والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وما بعد. حضرة المحترمين, para alim, para ulama, para kiai, para sakit, guru-guru ngaji, para tokoh masyarakat, di atas semuanya saya muliakan, saya hormati, wabil khusus kepada segenap pengurus Majelis Ta'lim Khairul Wasilah Muncar, yang mudah-mudahan beliau-beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau-beliau selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma. Tak lupa yang kami muliakan pengurus takmir Masjid Al-Falah, yang kami muliakan Bapak Haji Samsudin, yang kami muliakan ibu-ibu jamaah istighfar muslimat Raudhatul Jannah Al-Falah, yang kami muliakan. Mudah-mudahan sampeyan semua Bu masuk surga. Allahumma. Saya doakan sampai hidupnya bahagia. Saya doakan sampai semua yang hadir, mudah-mudahan menjadi perempuan yang soleh. Saya doakan keadaan yang perempuan semua yang hadir, mudah-mudahan sukses. Allahumma. Amin ya rabbal. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara malam ini cukup padat ceramah. Cukup. Yang hadir di sini ini orang-orang hebat. Ada Haji Sulaiman, ada Haji Ridi, ini kepala apa ini? Kepala suku lagi. Nanti sehat Allahumma. Ini saya kemana-mana ketemu beliau. Ada di mana-mana. Pokok bersolawatan ada beliau. Mudah-mudahan sehat beliau. Ada Haji Afendi, ada Haji Syahid, dan Syamsuddin, dan semua kami. Mudah-mudahan sehat walafiat Allahumma. Ya Rabbal. Sekarang sudah pukul 11:30. Bu, pukul berapa? Setengah 11. Ini saya insyaallah melihat sampangan ini antusias, cinta dengan Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik. Surga Bu, surga. Dan semua kenikmatan yang ada di dalam surga disiapkan oleh Allah bagi seseorang yang gemar bersolawat berkatus dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau sampean pengen surga, kalau sampean nggak pengen surga, nggak usah baca solawat. Saya tadi lihat ibu-ibu, alhamdulillah hanya di sampangan tadi. Ya anak-anak gini-gini dari ibu. Saya doakan masuk surga. Allahumma
surga Allah ciptakan bagi seseorang yang gemar sholawat. Sekarang kita periksa diri kita, pernahkah kita sholawat dengan Gusti Kanjeng Nabi? Berapa kali kita sholawat kepada Nabi Muhammad? Tapi alhamdulillah masih kalah sampangan gemar bersholawat ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan berkah sholawat, mudah-mudahan sampangan makin jaya, mudah-mudahan aman, Allahumma. Yang bekerja mudah-mudahan Allah kasih hasil yang barakah, Allahumma. Rezekinya melimpah ruah, Allahumma. Anaknya soleh-solehah, Allahumma. Istrinya semua cantik-cantik, Allahumma. Suaminya ganteng-ganteng, Allahumma. Jangan dibalik, Bu. Mudah-mudahan istrinya mudah-mudahan cantik. Yang kerja di tasir mudah-mudahan Allah kasih hasil. Pulang membawa oleh-oleh yang banyak, Allahumma. Diberikan keselamatan oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah sholawat, berkah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, kalau sama mau masuk surga, tahunya sholawat berkah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada sholawat, agar majelis sholawat sama hadir, Bu. Dimanapun tempat sama hadir, dimanapun sama datang. Dalam rangka apa? Kita menginginkan menjadi penghuni daripada surga Allah Subhanahu. Allah menciptakan surga ini luas, Bu. Hebat. Bagi siapa? Manusia-manusia yang melakukan daripada perintah-perintah Allah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjadi penduduk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perempuan cantik-cantik, yang laki ganteng-ganteng, surga, Pak, nggak ada orang mati jelek itu, nggak ada juga, ada. Semuanya ganteng, putih, bersih, hidungnya mancung, badannya gagah. Yang perempuan juga seperti itu. Di surga itu perempuannya cantik-cantik, putih-putih, rejin-rejin, hidungnya mancung-mancung, baunya harum, wangi. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya saya doakan mudah-mudahan itu yang hadir menjadi penduduk surga Allah. Bapak-bapak yang hadir mudah-mudahan menjadi penduduk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Yang kedua, siapa penduduk surga? Kata Rasulullah, manusia yang hidup di dunia mereka gemar bersedekah kepada Allah Subhanahu. Jadi dibacakan berapa anak yatim piatu? 41. Mudah-mudahan berkah anak yatim piatu, mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah. Sebab waktu anak yatim itu kata Rasulullah, kalau dia menangis itu arsy-Nya Allah goncang. Makanya jangan sampai kita menangiskan anak yatim. Kalau sama nangis itu yang bukan yatim loh. Terserah sampainya. Yang keras adalah, tapi kalau sudah anak yatim atau piatu, dia merengek, meneteskan air mata, dia menangis, itu Allah bingung. Kenapa? Arsy-Nya goyang. Goyang arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergetar. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada anak-anak yatim, sehingga anak-anak yatim dimuliakan oleh Allah. Dan juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam cinta kepada anak-anak yatim, sehingga sesiapa orang yang sering menyantuni anak yatim, menyenangkan anak yatim, memelihara anak yatim, orang tersebut pasti kelak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Kita memberi itu menandakan kita, Bu, bersyukur kepada Allah. Kita memberi berarti menandakan kita itu cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad. Berarti kita menjadi manusia yang dermawan. Tapi sebaliknya, kalau sampai yang suka memberi berarti cerdas. Allah. Jangankan Allah
sampean sesama manusia kalau ada orang yang pelit, orang yang cerai, sama nggak suka? Betul? Mana orangnya? Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Makanya mulai sekarang koreksi. Pertama, banyak salawat dan takbir dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, perbanyak untuk bersedekah, untuk menginfakkan harta kita ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ke jalan Gusti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad itu ajwadun nas, manusia paling dermawan Gusti Allah. Nabi Muhammad itu suka memberi. Nabi Muhammad itu kalau sudah ada anak yatim lewat, kalau sudah ada anak kecil lewat, dipanggil sama Rasulullah. Nah, tenang, tahu. Anak itu zaman Nabi Muhammad kalau ada seseorang dipanggil sama Rasulullah itu girang, senang, gembira. Kenapa? Sebab Nabi menyenangkan, nggak menakutkan kayak orang-orang zaman sekarang. Rasulullah itu menyenangkan, sehingga sesiapa saja yang dekat kepada Nabi Muhammad pasti gembira. Sallallahu Alaihi Muhammad. Sesiapa saja yang dipanggil sama Nabi Muhammad pasti senang. Sehingga ketika ada anak kecil itu dipanggil oleh Nabi Muhammad, lari ditanya, siapa namanya? Saya Fulan Muhammad bin Fulan. Abahnya masih itu. Wah, abah saya masih itu. Ibu sudah meninggal. Oh, berarti sama nggak punya ibu. Ayo ikut saya. Nabi Muhammad tuh dipegang tangannya, diajak ke rumahnya Nabi Muhammad. Siti Khadijah dipanggil, Siti Aisyah dipanggil. Aisyah, iya, saya bawa anak, nggak punya ibu, kesian. Dia piatu, kasih makan yang paling enak Aisyah. Untuk Gusti, kasih baju yang paling bagus. Untuk Gusti. Nabi Muhammad, padahal Bu, Pak, ekonomi Nabi Muhammad itu jauh dengan kita. Nabi itu makan jarang karena nggak ada. Kalau kita makan tiap hari, kadang tambah berkali-kali. Kenapa Nabi seperti itu mengajarkan bahwasanya pentingnya untuk mengajak anak yatim, pentingnya untuk bersedekah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masuk ke rumah Nabi Muhammad langsung ngomong, Aisyah kasih makan yang paling enak. Bukan seperti zaman sekarang. Apa katanya? Kasih yang agak-agak basi. Yang sudah 2 hari, yang sudah tak laku-laku kasihkan. Aisyah, kasih baju yang paling bagus, yang paling hebat. Yang mesti dipilih baju dikasihkan. Kita kan enggak, yang lubang-lubang, yang mukena warna putih jadi coklat. Tuh, ada orang datang, Assalamualaikum. Ada perintah dari atasan, siapa? Pak Haji Ridi. Misalnya apa? Kalau barangkali ada baju-baju yang mau dikirim ke Semeru. Oh iya, dipilih. Masa yang paling bagus sama yang mukena, barangkali ada mukena, ruko-ruko, iya. Dipilih ibu yang putih sudah warna coklat, yang lubang-lubang, paling jelek-jelek dikasihkan. Yang bagus, nggak bisa. Kenapa? Emang. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai yang tak Bu, belum dikatakan orang baik, belum dikatakan orang hebat, kalau sampeyan belum pernah menyedekahkan barang yang paling sama cinta. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sedekah itu barangnya paling bagus. Kalau sampeyan sedekah, pasti barangnya yang tidak sampeyan cinta. Kenapa nggak yang sama pakai? Ini Saudi Pasmina. Kenapa mau kenanya apa kerudungnya kok yang nggak dipakai? Ini gorengan. Kenapa bajunya ini? Mahal, Saudi.
yang dikasih itu yang sudah lubang-lubang, yang laki ya gitu, yang sudah kena rokok-rokok itu loh, rokok sus, langsung ada isinya ngomong, mas, yang ini, weh, kenapa? Ada yang lubang-lubang kemarin. Kalau Nabi Muhammad paling bagus, ngasih paling bagus, Siti Fatimah itu kalau sedekah paling bagus. Sallallahu alaihi wasallam. Terakhir sebagai cerita aku, Siti Fatimah itu pernah suatu ketika beliau nikah sama Sayyidina Ali bin Abi. Siti Fatimah itu punya suami siapa, Bu? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu menantu Nabi Muhammad, sepupu bisanan Rasul, santri Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok Siti Fatimah sama Sayyidina Ali mau nikah, akad nikah. Nabi Muhammad malam datang bawa bingkisan. Dibuka sama Siti Fatimah, ternyata baju. Tanya ke Gusti Nabi, Abah, ya Fatimah, ini apa Abah? Itu bajunya, itu hadiah dari Abah, besok pakai nah ya ketika kamu akad nikah sama Ali bin Abi Thalib. Apa Siti Fatimah? Jawab, ya Abah siap. Ditaruh di lemari. Malam Bu, akad jam 9 pagi, jam 6 ada tamu, tok, assalamualaikum, tamu Bu, perempuan, waalaikumsalam, dibuka, ada perempuan tua, ngomong Bu, Siti Fatimah, ya, saya ini nggak punya baju, apa sampean ada baju buat saya? Siti Fatimah masuk, sebentar Bu ya, tunggu ya, diambilkan ada di pintu, ada di lemari, yang diambil baju yang tadi malam dikasih oleh Nabi Muhammad, baju terbaik diambil. Apa kata Siti Fatimah? Ini Bu buat sampean. Dibuka sama ibu itu. Loh, kok ini yang paling ini istimewa bagus buat? Iya, nggak apa-apa. Ini buat sampean saja. Terus itu orang-orang pada tanya, Fatimah, sebentar lagi kamu akan akad sama Ali bin Abi Thalib. Kenapa baju yang dikasih sama abahmu kamu kasihkan? Apa kata Fatimah? Biarkan ini yang terbaik buat aku. Aku diajari oleh Abah, ketika aku bersedekah, ketika aku memberi, aku akan memberi daripada barang yang paling aku cintai. Ini yang aku cintai. Ambil. Gimana Bu? Siap? Siap? Siap Bu? Itu orang-orang Fatimah, ambil lagi Fatimah. Ditanya, nanti engkau jam 9 akad nikah pakai baju apa Fatimah? Apa kata Siti Fatimah? Biarkan, aku masih ada punya baju yang biasa-biasa saja. Bu, nggak enak, Bu, nggak salah. Yang terbaik yang dikasihkan. Yang paling hebat di kantong ada 10.000, 5.000, 2.000 yang orang. Itu kalau sama 10 paket salah. Masuk lagi, kena lagi. Aduh, salah. Mana tadi? Digoyang ada. Allah, sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Satu, apa Bu? Kabelnya salat. 2, jadilah orang yang yang terakhir, sampeyan masuk surga. Terakhir, sampeyan harus berbakti kepada kedua orang tua. Dimanapun sampeyan berada, kalau sampeyan tidak melibatkan orang tua, tidak akan berhasil. Tahu? Siapapun Anda, orang pintar, orang bodoh, orang alim, orang hebat, orang siapapun kalian, kalau tidak melibatkan orang tua, sampeyan tidak akan diberikan kenyamanan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen surga orang tua. Sehingga Nabi bersabda, al-jannatu tahta aqdamil ummah. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Artinya sampeyan harus hormat, nurut. Disuruh apapun sampeyan harus nurut, asal tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu orang tua, pengen surga orang tua. Makanya saya pesan sampean yang masih ada orang tua, nanti pulang sama lihat orang tua sampean dengan rahmat, sama lihat wajah mereka yang dulu ceria sekarang keriput, yang dulu senang sekarang susah gara-gara sampean.
Tapi kita kadang nggak sadar, Pak. Susahnya mereka karena kita, mereka hutang karena kita, mereka susah karena kita, mereka nangis karena kita. Tangan mereka yang dulu hebat, halus, putih, sekarang menjadi hitam, sekarang menjadi kapalan, sekarang menjadi kasar. Sebab siapa? Kita. Yang dulu kita punya orang tua gagah, Bu, sekarang sakit-sakitan. Sebabnya apa? Kita. Yang sekarang kita punya ibu bapak, ada di ranjang di atas kasur, mereka sakit, mereka batuk. Sebab siapa? Sayang kepada kita, tapi kita nggak pernah sayang kepada mereka. Kasih sayangnya luar biasa, Bu. Bagaikan laut tak bertepi. Oh, kalau kita ada butuhnya saja. Kadang kita punya orang tua sakit, gak pernah jenguk, sibuk. Padahal ibu dan bapak yang sakit itu menantikan daripada jengukan anak-anaknya yang ada di luar kota. Mereka tunggu, mana anak saya? Yang dulu kecil, saya timang, saya gendong, saya susui. Saya timang, saya tulang, saya suapin, saya peluk, saya ini. Kecil. Ketika sakit, saya kasih obat. Tapi sekarang saya sakit, sudah tua, nggak bisa apa-apa. Kok nggak datang ya? Ya Allah, nggak telepon. Kadang nggak punya uang, anaknya nggak ada yang ngerti. Pengen surga orang tua. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Karena mari sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan barakah majlis. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma. Kami diangkat kedua belah tangannya memohon kepada Allah yang khusyuk, yang kudus, yang bangun, yang tidur dibangunkan. Ayo doa kepada Allah di malamnya hari yang mulia ini. Mudah-mudahan di malam Jumat, mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan yang punya hajat, mudah-mudahan didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Diangkat kedua belah tangannya memohon yang khusyuk, yang kudus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami memohon kepadamu ya Allah berkah Nabi Muhammad ya Allah. Jadikanlah kami manusia-manusia yang beruntung dunia sampai akhirat ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami memohon kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami manusia yang istiqomah untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, berikanlah lisan kami ya Allah, lisan yang selalu menyebut nama Nabi Muhammad, lisan yang selalu bersalawat kepada Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami rindu ya Allah kepada Nabi Muhammad. Kami cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sampaikan salam rindu kami kepada Nabi Muhammad ya Allah. Sampaikan salam dan rindu kami kepada Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad ya Allah. Kami ingin memandang wajah Nabi Muhammad ya Allah. Di malam yang mulia ini ya Allah, takdirkan ya Allah, mata kami dapat memandang wajah Nabi Muhammad, maka kami dapat melihat wajah suci Nabi Muhammad. Maka kami ya Allah yang penuh dengan kemaksiatan ini ya Allah, izinkan dapat memandang wajah bersinar Nabi Muhammad. Jangan kau haramkan mata kami untuk memandang wajah Nabi Muhammad walaupun dalam mimpi kami ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau hidupkan kami di bulan Rajab ya Allah, kami memohon kepadamu, sampaikan umur kami ke dalam bulan suci Ramadan ya Allah. Sampaikan umur kami semua yang hadir ini ya Allah ke dalam bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan sempurna beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Jadikanlah kami semua ya Allah anak-anak yang dapat menyenangkan hati orang tua kami ya Allah. Tulis ya Allah, tulis ya Allah,
Kami semua menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami. Ya Allah, cukup ya Allah. Kami ya Allah dulu pernah menyakiti hati orang tua kami, khususnya ibu kami ya Allah. Ibu kami pernah meneteskan air mata karena kami nakal. Ibu kami pernah menangis karena kami nakal. Ibu kami pernah marah ya Allah. Kami dulu ketika muda nakal ya Allah, sering menyakiti hati ibu kami. Sekarang kami sadar ya Allah, ampuni segala dosa yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, izinkan kami semua ya Allah dapat menyenangkan hati ibu kami walaupun cuma sebentar ya Allah. Walaupun cuma sebentar. Kami seperti ini karena mereka. Ibu kami yang sayang kepada kami, kami tidak pernah sayang kepada beliau. Ibu kami ya Allah, sehatkan umur beliau yang masih hidup, panjangkan umur beliau, sehatkan badan beliau. Ya Allah, ibu kami yang dulu menggendong kami, tapi kenapa ketika beliau sakit kami tidak pernah menimbang menggendong beliau ya Allah. Ibu kami yang dulu mencium kening kami ingat ya Allah ketika kami mau sekolah, mau ngaji. Ibu kami mengantarkan kami, kemudian bibir kami dicium, kening kami dicium, kami dipeluk. Tapi kenapa ketika beliau sakit kami tidak pernah mencium beliau, kami tidak pernah memeluk beliau. Ya Allah ya Allah, ya Allah ya Allah. Ibu kami ya Allah yang masih hidup jangan beliau. Ibu kami yang sakit sekarang di atas ranjang, di atas kasur, sehatkan beliau, cabut penyakit beliau, sebab kami masih ingin berbakti kepada beliau, kami masih ingin berkumpul dengan beliau di dunia ya Allah. Ya Allah, kami berterus terang kepadamu, kami belum sanggup melihat jenazah beliau ya Allah. Sehatkan beliau ya Allah. Kami belum sanggup untuk mengangkat keranda beliau ya Allah. Kami belum sanggup melihat jenazah beliau. Kami belum sanggup ditinggal wafat oleh ibu kami tercinta ya Allah. Sehatkan beliau ya Allah. Panjangkan umur beliau ya Allah. Ya Allah ya Allah, jadikan anak-anak kami soleh-soleh. Kami tidak sanggup kalau kami melihat anak-anak kami durhaka kepada kami ya Allah. Kami tidak menginginkan anak-anak kami durhaka kepada kami. Jadikan putra-putri kami soleh-solehah ya Allah. Tidak ada yang kami banggakan ketika hidup di dunia kecuali anak-anak kami menjadi anak yang soleh-soleh. Ya Allah ya walaupun kami dulu pernah menentang ibu kami pernah durhaka, kami memohon jangan kau jadikan anak-anak kami durhaka kepada kami ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, jaga akidah putra-putri kami ya Allah, jaga Islam anak-anak kami ya Allah. Jangan kau jadikan putra-putri kami menjadi pecandu narkoba ya Allah. Jangan kau jadikan anak-anak kami menjadi pecandu minum-minuman keras ya Allah. Berkah Nabi Muhammad, buka hati putra-putri kami ya Allah. Jaga putra-putri kami ya Allah. Kami punya anak perempuan ya Allah. Jaga anak perempuan kami, hiasi mereka dengan hijab-Mu. Jangan kau jadikan anak perempuan kami mereka hamil di luar nikah ya Allah. Jangan kau takdirkan anak wanita-wanita kami mereka disentuh laki-laki yang tidak halal baginya ya Allah. Sadarkan putra-putri kami ya Allah. Sadarkan wanita-wanita kami ya Allah. Ya Rabb, kami memohon kepadamu ya Allah, jangan wafatkan kami semua terkecuali kami semua dalam keadaan husnul. Jangan kau akhiri nyawa kami dulu ya Allah. Ya Allah, jangan kau akhiri nyawa kami dulu sebelum kami melihat anak-anak kami bisa membaca Al-Quran ya Allah.
Jangan kau cabut nyawa kami dulu ya Allah, sebelum kami melihat anak-anak kami bisa sujud salat kepadamu ya Allah. Jangan kau ambil nyawa kami dulu ya Allah, sebelum kami melihat anak-anak kami bisa membaca Al-Quran ya Allah. Kami memohon kepadamu, akhiri umur kami dalam keadaan iman wal Islam. Tutup mata kami semua ya Allah dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah Rabbal baraya minal khataya. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an ووهب لي رزقا حلالا وتب علينا توبة نصوحا وتب علينا توبة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.